Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Untuk kalian yang mau ulangan materi IPA bab tekanan, ya ini adalah fisika untuk SMP ya, atau namanya masih IPA ya. Oke, ini adalah latihan-latihan soal ya, biar kalian siap menghadapi ulangan. Kita bahas mulai dari nomor 1. Oke, kita bahas soal ini. Sebentar. Oke. Take a look at the following figure. Lihat gambar berikut. Ada 4 ya, ada 4 balok. All of our beams have the same mass and placed in on floor. Semua balok ya masanya sama ya, dan ditaruh di atas lantai. Then the beam that cause the same pressure on the floor are shown by figure number. Nah, pertanyaannya ya, balok yang memberikan tekanan sama. Nah, rumus tekanan P sama dengan F per A. Karena semua masanya sama, ya, F-nya ini adalah W, ya, adalah massa kali gravitasi. Ya, semua masanya sama. Kita tinggal memperhitungkan A-nya. Kalau A-nya sama, tekanannya sama. Nah, ini kita kasih nama gambar pertama ya. Kita hitung luasnya. Ya, di sini luas rumus umumnya adalah panjang kali lebar ya, pasti sudah tahu. Di sini panjangnya 20, lebarnya 5. Ya, jadi A sama dengan 20 kali 5 sama dengan 100. Untuk yang kedua ya, ini anggap saja A1 gitu ya. A2 sama dengan panjangnya 10 ya, di sini panjangnya 10, lebarnya 10 juga. Ya, 10 kali 10 sama dengan 100. Loh, jelas udah kelihatan ya. Jadi 1 dan 2 ini yang sama. Sudah ketemu, nggak usah ngitung yang lain lagi. Nomor 1 jawabannya A. Okay, now number 2. Take a look at the following picture. The weight of the beam is 1200. Jadi berat dari balok ini adalah W sama dengan 1200 Newton. Beda dengan massa ya. Ini adalah berat. Tadi massa kali gravitasi. Then the maximum pressure exerted by the beam against the floor is pressure maksimum. Ya, P maksimum. Nah, P maksimum ini kita rumus umumnya P sama dengan F per A. Nah, P agar maksimum, F-nya sama, kita cari A-nya yang minimum. Ya. Nah, A minimum kapan terjadi? Ya, A minimum ya itu terjadi saat di sini. Nah, luasannya paling kecil. Ya, saat di sini minimum. Ya, di situ adalah dalam meter ini ya, 0,1 dikali 0,3. Ya, dapat 3 kali 10 pangkat min 2. Oke. Dan F-nya adalah sama dengan W. Ya, sama dengan 1200. Nah, P maksimum nanti F-nya adalah 1200 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2. Kalau di dalam bentuk 10 pangkat min 2 lebih mudah dioperasikan. 12 bagi 3 dapat 4 ya. Di sini 400 ya, dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 400 kali 10 kuadrat. Yaitu 400 kali 100 sama dengan 40.000. 40.000, ribunya itu adalah kilo, bisa tulis kilo. Jadi 40 kilo Pascal. Ya, Pascal sendiri ya, ini satuan dari tekanan. Itu sama dengan Newton per meter persegi. Seperti itu. Ya, boleh tekanan dinyatakan dalam Pascal. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya. A wooden box has mass of
5 kilograms. Jadi masanya ini 5 kilogram. Oke. And the acceleration of gravity at the side is 9.8. Jadi gravitasinya arahnya ke bawah ya, 9,8 meter per second kuadrat. Oke. Kemudian the pressure exerted by the base of the box, ya, jadi tekanan yang diberikan bagian alas dari kotaknya itu berapa? Kita punya rumus P sama dengan F per A. F nya sama dengan W. W sama dengan massa kali gravitasi, ya. Jadi ini nanti massa kali gravitasi. Nah, G-nya kok jelek banget. Massa kali gravitasi. Kemudian A-nya adalah panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, ini semua dalam meter, ini juga harus dalam meter. Ya, di sini nanti jadikan 0,1 1 meter. Di sini 1 meter. Di sini 0,7. Ya. Jadi ini intinya panjang kali lebar dulu secara rumusan. Ya. Dan masanya tadi 50, gravitasinya adalah 9,8 dibagi 1 dikali 0,7. Oke. Nah, di sini biar kita ngitungnya enak, ini jadikan 50 kali 98 kali 10 pangkat min 1 kan gitu ya. Di sini jadikan 7 kali 10 pangkat min 1. Kita mikirnya gitu. Ini kan bisa kita coret 10 pangkat min 1-nya. Ya. Nah, ini tinggal bisa pakai kalkulator. 98 bagi 7. Ya. Dapat 14 toh. Nah, di sini coret dapat 14, terus kemudian 14 dikali 50. Itu dapat 700. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Seperti itu proses ngerjakannya, biar kita nggak berat secara matematis. Now number 4. Take a look at the following table. Mari kita lihat tabel. Based on the table above, berdasarkan tabel di atas, the smallest and the largest pressure are generated respectively by experiment. Nah, kita mencari yang terkecil dan terbesar dari tekanan. Ya, tekanan rumusnya adalah F per A. Oke. Nah, di sini F-nya, ya, di sini adalah A-nya. Nah, kita bisa menghitung satu persatu. Tekanan yang pertama adalah 164 dibagi 41. Ya. 164 dibagi 41. Itu adalah 4. Ya. Untuk tekanan yang kedua adalah 144 dibagi 12, yaitu 12 ya, karena 12 kali 12 144. Tekanan yang ketiga adalah 200 per 20. Ya, di sini adalah 10. Tekanan yang keempat adalah 250 per 10. Ya. Di sini adalah 25. Jadi yang terkecil, the smallest, itu yang P1, percobaan 1. Ya. Ini yang the smallest 1 ya, kalau enggak ini ya. Terus the largest yang paling besar adalah 4. Nah, 1 dan 4 ya, yang C jawabannya. Loh, kok enggak urut A, C, B, D? Ya enggak apa-apa. Let's do number 5. Take a look at the following image. All of 4 wicks are placed on flat plane and given downstrike force of equal magnitude. Jadi semua ditekan dengan ini sebuah bentuk ya,
yang ditekan dengan gaya yang sama. Semua gaya yang menekan sama, ya, sama-sama F gitu ya. Then the greatest, yang terbesar, greatest ya, tekanan yang terbesar generated by the number weeks. Nah, tekanan yang besar ini yang paling kecil ya, luas permukaannya, yang paling kecil luas alasnya. Oke, jelas yang nomor 2 ini memiliki tekanan yang paling besar, makanya nancapnya bisa yang paling dalam ini nanti. Yang kedua berarti seperti itu. Now number 6. Sekarang kita bahas nomor 6. Take a look at the following image. Lihat gambar berikut ini. If the hydrostatic pressure experienced by P and Q object is 4000 Newton per meter square, jika ya, tekanan hidrostatik yang terjadi pada P dan Q kok sama adalah 400 dan 600 ya, dan 6000 Newton per meter square respectively, the difference depth of P and Q. Oke. Jadi yang ditanya adalah D-nya. Kita punya rumus P sama dengan rho GH. Ya. Di P-nya pasti lebih besar tekanan hidrostatisnya. Ya. P di P-nya dikurangi P-nya di P adalah rho G H di ya, dikurangi rho G H di P. Oke. P di dikurangi P di P sama dengan rho G-nya bisa kita keluarkan. Rho G dalam kurung H min H P. Nah, di sini D itu H min H P. H min HP toh. Nah, kita bisa langsung inputkan ini sebagai D. Ya, angkanya kita masukkan. P di Q adalah 60.000 dikurangi P-nya di P adalah 60.000 maaf. 6.000 dikurangi 4.000 sama dengan rho-nya air. Kalau ndak ada keterangan ya dibikin 1000 ya, 1000 karena ndak ada keterangan. Nah, ini defaultnya 1000, G-nya itu 10, H min HP itu D. Ya, 6.000 dikurangi 4.000 ada 2.000. Ya, sama dengan 1000 dikali 10 D. Ribunya bisa kita coret. Ya, maka D sama dengan 2/10 sama dengan 0,2 meter. Ya, 0,2 meter itu sama dengan 20 cm. Jawabannya yang A. Seperti itu caranya. Nomor 7. A tube is filled with the brim with water. Jadi ini tabung diisi air. If the tube is given several holes vertically, jika ada lubang-lubang secara vertikal, then the exact figure according to hydrostatic pressure. Nah, gambar yang paling benar yang mana? Yang paling benar, yang paling bawah itu tekanan paling tinggi, yang B. Jadi yang paling bawah itu yang paling kenceng, yang atasnya agak kendor, yang atasnya sendiri yang paling sewantai, seperti itu. Now we are going to discuss number 8. Take a look at the following image. Lihat gambar berikut ini. The correct pressure relationship at the points at the base of vessel is. Nah, ini di dasar vessel, di dasar wadah itu ada A, ada B, ada C. Ya. Nah, yang benar yang mana?
Kalau ini sebuah fluida atau cairan diisikan pada wadah, ya, tekanan itu kalau sejajar seperti ini nilai tekanannya ya sama. Tapi ini sejajar apa enggak, kita lihat. A, B, dan C ini sejajar apa enggak. Nah, C agak ke bawah rasanya ini. Ya, nah ini salah yang gambar atau apa beneran? Karena ini perbedaannya nggak begitu jelas, mungkin ini dimaksudkan yang gambar ini sejajar ini. Nah, jadi kita anggap, kalau ini kita anggap sejajar, ya ini sejajar ya, maka jawaban yang benar itu yang C. Ya, walaupun di sini itu bentuknya seperti ini, ya, tetapi pada tempat yang sejajar seperti ini tekanannya sama. Walaupun bentuknya agak agak aneh seperti itu ya, nggak langsung seperti ini gitu, nggak apa-apa. Tetap saja tekanan di A dan di B dan C itu sama, ya, seperti itu. Oke, now number 9. Nomor 9. Here is sketch of two divers in the water. The ratio of hydrostatic pressure experienced by diver A and B. Ya, ini adalah sketsa dua penyelam. Ya, rasio dari hydrostatic pressure dari diver A dan B. Di sini adalah yang A, di sini adalah yang B. Ya, jadi yang A nanti kedalamannya, ya, di sini 100 toh, di sini berarti 60. Ya, ini adalah HA. HB-nya di sini tambah 20 lagi berarti ini 40. Ya, 40 kedalamannya. Di sini HB. Ya, jadi di sini 40, di sini 20, dikurangkan ke 100 jadi 40, intinya kedalamannya seperti itu. Nah, tekanan di A, ya kan, dibanding tekanan di B adalah rho G HA dibanding rho G HB. Nah, di sini bisa kita coret. Kedalaman A adalah 60, kedalaman B adalah 40. Nolnya bisa kita coret, sama-sama kita bagi 2, 3 banding 3/2 itu 3/2. Jawabannya yang D. Okay, now number 10. Take a look at the following picture. Lihat gambar. If the Earth gravitational velocity is 10 meter per square, ya, per second square maksudnya, jadi gravitasinya adalah 10 meter, kok 10-nya mana, 10 meter per second. The density of water, ini adalah rho air, ya, di sini adalah 1000 kg per meter kubik, ya. The hydrostatic pressure experienced by the fish, P sama dengan rho GH, ya, kedalamannya 70 dikurangi 30. Di sini kedalamannya H sama dengan 70 dikurangi 30, ya, sama dengan 40. Maka P-nya, rho-nya adalah 1000, gravitasinya adalah 10, H-nya adalah 40 dalam sentimeter, ini jadikan meter, ya, 40 per 100, ya, meter. Di sini 40 per 100. Kenapa dibikin 40 per 100? Nyoretnya mudah. 0 ini dicoret dengan ini dan ini, ya. Jadi 4 kali 1000 4000. Oke, jawabannya yang C, seperti itu. Now we are going to discuss number 11. Take a look at the picture of the position of 4 fish in the following vessel. Lihat posisi ikan-ikan itu. If the acceleration of gravity in this place is 10 meter per second square, jadi gravitasinya 10 as always, ya.
and the mass of the liquid is, nah di sini ya, di sini density bukan mass ya, satuannya kan seperti ini, itu density bukan mass, ini keliru, salah ketik gitu ya. Jadi ini adalah rho atau density, tapi kita lihat di sini dalam sentimeter ya. Then the greatest hydraulic pressure experienced by, nah kalau pertanyaannya cuman the greatest ya, enggak pakai angka, tentu saja yang paling dalam. Yang paling dalam ikan N ya, kita cari N, fish N, because it is the farthest from the surface of the water, karena dia yang paling jauh dari surface, dari permukaan air ya. Jadi obviously clear, C is the answer. Oke, take a look at the image below. Kita lihat gambar di bawah. The related vessel is filled with some kind of liquid as picture. Jadi bentuk ini, wadah ini diisi dengan cairan seperti pada gambar. Liquid itu bukan air ya, liquid itu cairan. The pressure at P, tekanan pada P ya, at the point, the pressure P maksudnya tekanan P di titik A, B, C, D satisfy the relationship ya. Nah kita lihat titik A, titik B, titik C, titik D semua sejajar ya, walaupun bentuknya berbeda-beda, asal dia itu posisinya sejajar maka tekanannya sama. Jadi jawabannya adalah D. Tekanan di A, tekanan di B, tekanan di C, dan tekanan di D itu semuanya sama. Oke, seperti itu. Number 13. Nomor 13, mari kita bahas. Take a look at the following picture, lihat gambar. If your vessel contain water and kerosene, jika bejana U ini berisi air dan minyak tanah, gitu, as shown above, seperti terlihat di atas. If the density of water, jadi density of water ini adalah rho air, massa jenis air is 1 gram per centimeter cubic, calculate the density of oil. Ya, hitung massa jenis minyak. Nah, kuncinya tekanan di titik yang sama itu sama. Ini anggap saja A, di sini anggap saja B. Pressure di A sama dengan pressure di B. Pressure di A disebabkan oleh air. Ya, di sini adalah rho-nya air, gravitasi, ini kedalamannya air. Di B adalah rho-nya minyak, ya, kemudian gravitasi kali kedalaman dari minyak. Gravitasi ini nilainya sama, bisa langsung kita coret, ya kan? Rho air adalah 1, kedalaman air adalah 8. Rho minyak adalah yang ditanyakan, kedalaman minyak adalah 10. Maka rho minyak adalah 8/10 sama dengan 0,8. Satunya gram per centimeter kubik ya, yang D, seperti itu. Now we continue number 14. Take a look at the following tools. Lihat alat-alat ini ya. The above tools that work in the principle of Pascal law. Alat-alat di atas ya yang menggunakan prinsip Pascal. Nah, hydraulic jack, dongkrak hidrolik, ini jelas ya, dongkrak hidrolik. Biasanya kita ada di ini ya, untuk dongkrak mobil atau apa gitu ya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini ada gininya, terus ininya kayak ada pompanya gitu. Cek 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 cek. Nah, ini secara hidrolis ya. Ini masuk ya, 2 masuk berarti kalau nggak 1 ya 2. Nah, yang ada nomor 2-nya.
Kemudian hydraulic press ini masuk, ya, alat pengepres hidrolik 4 masuk. Hydraulic car lifting machine, nah, jelas masuk. Yang ada hidroliknya ya, memang hidrolik. Oke. Jadi skemanya seperti ini, hydraulic car lifting machine. Nah, di sini ya. Di sini pipanya kecil, di sini pipanya besar. Nah, pipa besar ini bisa mengangkat beban yang sangat berat, misalnya mobil, ya. Walaupun gaya di sini yang kita berikan kecil, seperti itu, Pascal. Tekanan di sini sama dengan tekanan di sini, seperti itu. Misalnya ini PA, di sini PB, maka PA besarnya sama dengan PB. Nah, tekanannya sama karena di sini luas permukaannya lebih besar, maka gayanya juga lebih besar, seperti itu. 246 ini adalah jawaban, ya. Kalau yang lain kayak ponton bridge, ini apa sih? Jembatan ponton. Jadi memanfaatkan gaya Archimedes, gaya Archimedes. Jadi jembatan ponton itu jembatan yang terbuat dari drum-drum gitu. Di sini drum dijejer-jejer gitu ya. Di sini drum. Nah, drum-drum jenisnya kan lebih kecil dari air sehingga bisa mengapung di air, terus atasnya bisa dikasih papan gitu. Nah, jadi kita bisa lewat. Kalau nggak drum ya ini galon kosong itu juga bisa dibikin jembatan ponton namanya ya. Oke, ini adalah nomor 14. Oke, next problem. Let's go. Nah, ini adalah hukum Pascal, aplikasinya seperti ini ya. Take a look at the following picture. Lihat gambar. If the hydraulic lifting device has a suction with size A1, jadi di sini ada penghisap dengan ukuran A1, ya, 5 cm persegi, ya. A1 adalah 5 cm persegi, ya, dan A2 di sini adalah A2-nya, ya. Di situ adalah 2000 cm persegi, and the weight of the car to be lifted, ya, beban dari mobil ini, ya, W sama dengan 25.000 Newton. Oke. The smallest F, di sini F ini yang ditanyakan, ya. Power that must be given to the A1 across the section of the car lift is, jadi F1 yang ditanyakan. Nah, W ini sama dengan F2. Di sini ada F2, ya. F2 itu sama dengan W. Nah, konsepnya tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Di sini misalnya A, di sini misalnya B ya. Jadi PA sama dengan PB. Kita tahu P adalah F per A. Ya. Jadi FA di sini FA gitu ya. Tapi di sini F1 ya sudah, A itu 1, enggak apa-apa, di situ F1. Ya. F1 dan F2 nah ini beda. F1 nanti akan kita temukan bahwa itu akan kecil banget. Oke, sebentar. Jadi di sini F1 per A1 ya sama dengan F2 per A2. Oke ya. Nah, F1-nya ini yang kita cari. A1-nya, nah ini nggak perlu dirubah menjadi meter, toh konversinya bisa dicoret nanti. Biarkan 5 cm persegi, ya. F2-nya adalah 25.000. Dibagi di sini adalah 25.000. A2-nya sebentar, maaf. A2-nya ini adalah 2000. Oke, betul 2000 ya. Nah, yang bisa kita coret ya, 5 di sini dengan 20 dapat 4. Ya kan? Nolnya dicoret 2. Ya. Jadi F1 nanti adalah 250 bagi 4 ya. 250 dibagi 4. Ya. Ini kalau kita hitung 250 dibagi 4 adalah 62,5 Newton.
Nah, seperti itu prosesnya. Oke. Oke, kita sekarang akan bahas nomor 17. Take a look at the following image. Lihat gambar ini solution 1, solution itu larutan ya, ada larutan 1, larutan 2, larutan 3, larutan 4. There are 4 object made of the same material. Jadi material yang sama, yang biru itu with different volume. Volumenya beda. Ya. Nah, itu massa jenisnya sama walaupun volumenya beda. Inserted into tubes containing different liquid. Which liquid has the greatest density? Ya. Di sini walaupun volumenya beda, rho-nya tetap sama. Karena rho itu massa bagi volume, rho-nya sama. Ya. Nah, untuk yang ditanya adalah densitas terbesar dari cairan. Cairan yang densitasnya terbesar adalah cairan 2. Kenapa? Membuat benda itu terapung. Ya. Jadi di sini density dari solution, ya, density cairan, ya, atau rho C gitu ya, cairan dalam bahasa Indonesia ya, itu dia karena dia tenggelam, ya, cairannya lebih kecil dari rho benda. Ya, di sini rho cairan lebih besar dari rho benda. Kalau di sini melayang, ya, rho cairan dia sama dengan rho benda, kan gitu ya. Nah, kalau di sini sama dengan nomor 1 ya, rho cairan lebih kecil dari rho benda. Rho cairan yang paling besar ya ini, solution 2 atau larutan 2, membuat benda itu terapung. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, next problem. Nomor 18. Take a look at the following image. Lihat gambar objek in step number 3 indicate ini ya, indicate apa? Rho benda ya, ini lebih kecil dari rho cairan ya. The density of object is less than the density of water. B is the right answer. Number 2, rho benda sama dengan rho cairan. Kalau number 3, rho benda lebih besar dari rho cairan. Seperti itu. Jadi jawabannya B. Oke, next problem. Tools was working in the principle based on Archimedes law, hukum Archimedes. Ya. Submarine masuk. Ya, submarine ini permukaan air, di sini adalah kapal selam. Ya, di dalam kapal selam itu ada ruangan, ya, ada ruangan yang bisa diisi air atau airnya dikeluarkan. Nah, ini untuk mengatur massa jenis dari kapal selam itu sendiri. Dan ini menggunakan Archimedes, ya. Jadi ada gaya berat dari submarine kapal selam ini diatur dengan mengatur air yang ada di rongga sini, ya, di rongga di dalam kapal selam. Oke, barometer, ship barrier, hot air balon masuk, hot air balon masuk. Jadi balon udara, ya, ini menggunakan Archimedes, gaya apung Archimedes. Di sini udara dipanaskan, begitu udaranya panas, ya, dia akan rho-nya dia memuai, karena memuai rho-nya kecil. Jadi rho udara panas, di sini rho udara. Jadi rho dari udara panas ini lebih kecil dari rho udara, ya. Jadi itu dia akan mengapung, ya, naik ke atas. Jadi ini masuk hot air balon. Ponton bridge di soal sebelumnya sudah kita bahas. Jadi di sini adalah drum, ya, yang diapungkan di dalam di sungai atau di cairan lah, ya, apapun itu, biasanya sih sungai atau laut, ya. Nah, di sini bisa untuk jembatan. Hidrometer seperti ini. Di sini ada sebuah tabung, di sini ada sebuah alat yang sudah
distandarkan massa jenisnya. Nah, nanti alat ini bisa naik, bisa turun tergantung cairan yang akan dihitung rho-nya. Di sini nanti terus ada angka-angkanya yang menunjukkan rho dari cairan yang sedang diukur. Jadi C adalah jawaban paling bagus. Number 20. An object weight in the air weight 50 Newton. Jadi sebuah benda ya diukur ya di udara diukur menunjukkan 50 Newton. Ini kalau di udara. After being weighted in the water, the weight is 30 Newton. Jadi setelah bendanya itu dicelupkan di air, di sini adalah air ya. Di sini air, nah, bendanya dicelupkan di dalam air ya. Nah, ternyata ini menunjukkan 30 Newton saja. Ya. The object lifting force of 50 Newton. Ya. Ini maksudnya gaya Archimedesnya yang ditanyakan, ini harusnya enggak seperti ini kalimatnya. Jadi objek di udara beratnya 50 Newton, ini di udara. After being weighted in the water, it weight 30 Newton. Setelah dimasukkan di dalam air, ya beratnya tinggal 30 Newton. Ya. The object get lifting force of 50 Newton. Nah, ini mungkin kalimatnya kurang pas ya. Ya, langsung aja berapakah gaya Archimedesnya ya dalam bahasa Indonesia. Berapakah gaya Archimedes yang bekerja? Gaya Archimedes yang bekerja. Ya. The Archimedes force that work is gitu. Jadi gaya Archimedesnya 50 Newton dikurangi gaya Archimedes itu sama dengan 30 Newton. Ya, maka gaya Archimedesnya adalah 50 dikurangi 30 yaitu 20 Newton. Nah, soalnya mungkin arahnya ke sana ya. Oke. Ini nomor 20 jawabannya C. That's good. Next problem. Nah, ini ada gambar. Take a look at the picture below. Lihat gambar. Di sini ada PQRS based on the position of object. PQRS against liquid ya di dalam cairan. The density of its object correspond is. Nah, ternyata yang benar adalah yang B. Jadi misalnya airnya itu ya rho air ya liquidnya yang anggap saja air itu ya 1000 ya, S harus lebih besar dari 10 dia tenggelam ya, dia lebih besar dari 1000 1200 ya. Jadi kita harus bikin rho S itu harus lebih besar dari rho air, dan R harus sama ya, rho R itu harus sama dengan rho air, sama-sama 1000. Khi 700 dia mengapung ya, tapi ada sebagian yang tenggelam ya. Nah, bagian yang tenggelam dari P dan Q lebih banyak yang P, lebih banyak yang Q. Artinya pakai P ini yang paling ringan ya. Jadi beratnya P itu hanya sebesar air yang sedikit ini, lah beratnya Q sebesar air yang lebih banyak ini ya. Jadi densitas dari Q pasti lebih besar dari P ya. Q-nya 700, P-nya 500. Nah, ini angka-angka yang cocok ya, sehingga B itu adalah pilihan yang tepat. Number 22. Air in closed space has volume 4 meter. Volume itu 4 meter kubik seharusnya ya, with the pressure of 6 atm. When the air pressure is reduced, ya, the volume of air that must be pumped into the chamber when temperature remain itu tetap, ya, tetap. Jadi
Di sini ya volume ini V1 adalah 4 meter kubik ya. Ini sebagai P1. P1 P mula-mula yaitu 6 atm. Kemudian when the pressure is reduced ya, jadi P2 sama dengan 6 reduce to reduce to itu sampai dikurangi sampai 1,5 atm ya. The volume of air must be pumped into the chamber when the temperature remain. Ini V2 yang ditanyakan ya. Oke. Rumusnya P1 V1 sama dengan P2 V2 atau P2 V2 enak ini aja. Ini P1 V1 yang ditanyakan di sebelah kiri lebih enak. P2 nya adalah 1,5 ya, V2 nya yang ditanyakan, P1 nya adalah 6, V1 nya adalah 4 ya. 6 dengan 1,5 dicoret ya, dapat 4 ya, karena 6 dibagi 1,5 kan 4 ya kan. 6 bagi 1,5, nah 4 kali ininya ya, maka V2 sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Seperti itu. Satuannya meter kubik. Jawabannya adalah yang A. The volume air that must be pumped into the chamber when the temperature remain. Sebentar. Oke, V16 di sini 4 ya. Oke, A adalah jawabannya, betul. Oke, mari kita bahas bagaimana konsep cara kerja alat ini. Konsepnya sama dengan yang lain dan selalu seperti ini. Pada tempat yang sejajar, tekanan di sini sama. Di sini misalnya PA, di sini adalah PB. Ya, PB itu adalah P-nya gas. Ya, PB. Ya, misalnya ini titik A dan ini titik B ya. Oke. Jadi PA itu sama dengan PB. Ya. Yang tanya adalah gas pressure. Ya, sama saja PB tinggal balik ya. PB yaitu yang merupakan P-nya gas ya. P-nya gas itu kan PB. Itu sama dengan PA. Nah, PA itu disebabkan dua hal. Anggap saja ini P1, di sini P2. Ya, PA di sini P1 ditambah P2. Ya, P1 oleh udara 75 cmHg. Ya, ditambah P2-nya adalah 6. Ini kan Hg, merkuri itu kan Hg. Sebesar 6 cm. Jadi 6 Hg. Enggak usah Hg, nanti Hg-nya belakangan aja. Jadi di sini 81 cmHg. Seperti itu konsepnya. Jadi konsep awal yang harus dipahami, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di B adalah tekanan milik gas. Tekanan di A itu jumlah dari 75 dan 6 cmHg. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Take a look at the following image. Ya, a certain amount of gas with pressure of 8 atm is stored in container 1. This is container 1. This is container 2. Oke. Nah, di container 1 di sini P ini adalah 8 atm. ATM itu atmosfer ya, bukan anjungan tunai mandiri. Ya, while a container B is vacuum. Ya. Jadi vakum 0 ya. Di sini P1, di sini P2 itu sama dengan 0, vakum ya. While container 2 is vacuum. The volume container is, volume kontainer ini adalah 600 cm kubik. And the volume of container 2 is di sini V1 ya, berarti di sini V2 adalah 2400 cm kubik.
Between the two container there is a connecting pipe. Di sini ada connecting pipe, di sini ada kerannya itulah ya. Which close faucet position. If the faucet on, connecting pipe open. Jika kedua ruangan ini dihubungkan, then the pressure become equal. Ya. Jadi pressure-nya menjadi berapa? Ini sama P2V2 sama dengan P1V1. P1 V1. 1 ini kondisi pertama, 2 adalah kondisi kedua. Nah, di sini V1-nya itu hanya gas itu hanya di tempat pertama. Ya, V1-nya hanya 600. Ya, asal gas. Ya, jadi asal gasnya di sini. Ya, V2-nya adalah 600 tambah 2400. Yaitu 3000 ya. B2 nya 3000 karena sudah nyambung. Tadi ruangan gasnya itu hanya di sini, setelah dibuka gasnya itu menempati sini dan sebelahnya ya. Yang ditanya adalah pressure 2, ini ditanyakan. Maka pressure 2 kali volume 2 adalah 3000 sama dengan pressure satunya adalah 8 atm, volume satunya adalah 600. Ya, yang bisa kita coret di sini pakai tinta lain aja, nyoretnya nolnya kita coret 2, di sini nolnya kita coret 2, di sini tadi 20 ya. Berapa di V2-nya tadi 3000. Nah, ini angkanya jelek banget. Di sini 3000. Nah, 3000 kan? Di sini 8. Ini sama-sama kita bagi berapa? 30 dan 8 sama-sama dibagi 2. Ya. Ini dapat 4 dibagi 2 dapat 15 ya. Maka P2 sama dengan 4 kali 6 itu 24 dibagi 15. Ya. Di sini bisa sama-sama bagi 3 ya. Bagi 3 itu sama dengan 8, bagi 3 sama dengan 5. 8 per 5 itu 1,16 ya. Di sini sebentar. Ini 4, 15, 24. Angkanya kok 1,6 di sini kok. Oh, ini 1,6 ya, saya kira 16. Betul 1,6. Ya, saya kira 16. 1,6 yang D. Ini kan 16. 8 bagi 5 itu sama dengan 8 kali 0,216. Oke, yang D jawabannya. Seperti itu. Oke, this is the last problem. If change in altitude of place 100 meter cause change in pressure of 1 cm Hg. Jadi jika ketinggian itu berubah ya 100 meter ya, maka pressure-nya turun 1 cm Hg ya. Delta P sama dengan 1 cm Hg. Oke. Then the air pressure on the slope of the mountain with altitude of 400 meter is. Nah, jadi ini ada sebuah gunung ya, sebuah gunung. Nah, di sini ada ini apa? Kayak ada tebing gitu. Nah, ada slope, anggap saja gini ya. Di sini permukaan laut. Nah, di permukaan laut itu 1 atm atau 76 cm Hg ya. Nah, di sini naik sebesar berapa? 400 meter. 400 meter. Jadi ngedrop berapa kali? 4 kali 1 cm. Jadi delta P adalah 4 kali, ya ini kan 400, ini 100 ya. Jadi 4 kali 1 cm Hg. Ya. Jadi delta P-nya adalah 4 cm Hg.
Ya. Nah, then the air pressure on the slope of mountain with altitude of, oke. Jadi di sini tekanannya berapa? Tekanan dari slope gitu ya. Tekanan di situ, tekanan di lereng gunung itu berapa? Tekanan di slope adalah tekanan di sini ya 76 ditambah 4. Dikurangi 4, maaf kok ditambah. Kan semakin ke atas semakin berkurang tekanan itu. Dikurangi 4. Ya, sama dengan 72 cmHg. Ya. Jadi setiap 100 meter itu berkurang 1 cm. Ya. Padahal di sini naiknya 400, 1 2 3 4 lah. Kalau berkurangnya 400 berarti turunnya 2 kali, 4 kali. 4 kali 1 kan gitu ya. Dan jawabannya adalah yang A. Oke, itu jawaban untuk nomor 25. Mari kita bahas soal ini, cukup menarik ya. If an object, jika sebuah benda whose mass is 3 kg, the volume is 600 cm3. This is in centimeter, right? We have to turn it in meter. Ini dalam sentimeter, kita akan rubah menjadi meter nanti. It's immersed in the vessel containing water. The density of water is 1000 kg per meter cubic. Then the weight of the object in the water is, okay. Let's figure it. This is a vessel contain water, and there is an object which is 3 km, 3 kg, 3 kg ya. Nah, ini dicelupkan. Nah, yang ditanya adalah berat dari objek di air. Ini kalau diukur pakai pengukur gaya, di sini gayanya berapa? F sama dengan titik-titik Newton atau berat di air. Anggap saja berat air gitu ya. Nah, dia sendiri sudah punya berat V, yaitu massa kali gravitasi. Ya, maka nanti berat di air, F di air adalah V dikali, jangan F air ya, F Archimedesnya nanti pakai apa? Jangan F di air gitu aja, bukan F air sama dengan W dibagi F Archimedes. Nah, F Archimedes ya adalah air yang tumpah. Air yang tumpah. Kita rumuskan rho G V. Nah, jadi F di air ya, S dalam air nanti adalah W dikurangi FA, atau FA-nya adalah rho GV, maka F di air adalah W ya dikurangi rho dikali gravitasi dikali volume. Yang jadi masalah kita belum tahu volumenya. Sudah ada volumenya. Volumenya ini masih dalam sentimeter. Ya. Jadi volume ini perlu jadikan meter. Jadi volume sama dengan 600 cm kubik, jadikan meter ya. 600 dikalikan 1 per, dari cm ke meter itu berapa? Dari cm ke meter itu 100. Lah 100-nya itu dikubikkan juga, gitu ceritanya ya. Ini nanti menjadi meter kubik ya. Jadi volumenya itu yang jadi masalah. Dari centimeter harus kita rubah ke meter. Berarti ini nanti 600 dikali 1 per nolnya berapa? 1 2 3 4 5 6 ya. Yang 2 kita coret ya. 6 itu dari nolnya 2 dipangkatkan 3 ya. Ini nanti volumenya aja adalah 6 kali 10 pangkat berapa ini nolnya? Sisanya tuh 2 3 4 ya. 10 pangkat min 4.
Nah, ini sudah dalam meter kubik. Bagian susahnya ada di sini. Ya. Kemudian kita kembali pada rumus awal, ya, rumus ini. Ya. Maka F di air adalah di sini massa kali gravitasi, massanya 3, gravitasinya 10, yaitu 30, ya kan? 30 dikurangi rho adalah 1000, yaitu 10 pangkat 3, ya. 10 pangkat 3, ya. G gravitasi adalah 10 pangkat 1 dikali 6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini nanti 30 dikurangi, ini kalau dikalikan adalah 10 pangkat min 4, ya, 10 pangkat 4. Jadi 6 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 4, ya. Ini kalau dikalikan kan 10 pangkat 4. Dan ini hasilnya nanti menjadi 30 dikurangi 6 kali 10 pangkat min 4 ditambah 4. Nah, 10 pangkat 0 itu 1. Ya, 1 dikalikan 6. Ya, di sini kan 30 kali 6. Ya. Ingat ya, 10 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, di sini min 4 tambah 4 kan 0. Kalau 1 dikalikan 6 ya 6. 30 dikurangi 6 adalah 24. Ya, 24 satuannya adalah Newton. Nah, ini adalah jawaban akhir dari pertanyaan nomor 1. Seperti itu caranya. Oke, next problem number 2. Take a look at the following image. Lihatlah gambar berikut. If the load is dipped in water, jika beban ini dicelupkan di air, then the water will spill by 2 kg, dan airnya tumpah 2 kg. Ya. What is the volume of the load? Berapakah volume dari benda ini? Nah, the load itself is 5 kg. Okay. The density of water is 1000 kg. 1000 kg over meter cubic. This is 2 kg, yeah, and this is water. We have formula, ya, kita punya rumus rho sama dengan massa dibagi volume, ya kan? Nah, volume dari air yang tumpah, ya, volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda, ya. Ini volume benda. Jadi volume benda sama dengan volume air yang tumpah. Oke. Jadi volume air yang tumpah nanti kita hitung, kalikan silang ya, adalah massa dibagi rho. Volume air yang tumpah, ya, ini massanya berapa? Massanya adalah massa air 2 kilo. Massa air ya. Di sini massa air, ya, volume air ya. Adalah massa air, rho-nya air. Massa airnya 2 kilo. Di sini 2 kilo. Ya, yang tumpah 2 kilo. 2 dibagi rho-nya 1000. Ya, biarin seperti ini. Ini dalam meter kubik. Tapi biasanya kita inginkan air ini dalam liter. Dijawab ini boleh, ya, karena ini adalah isian, ya, esai. Tapi misalnya di ABC, ya, di opsional, ternyata tidak ada, kita mau jadikan liter. Caranya, ya, volume air ini dalam meter itu 2 dibagi 1000, ya. Di sini kan meter ya. 1 meter itu sama dengan 10 desimeter, ya kan? Nah, di sini dikali 1/10 pangkat 3, ya, meter, dikali 10 dikali 10 pangkat 3.
dikali 10 pangkat 3 ini dalam desimeter. Nah, seperti itu. 10 pangkat 3 itu kan 1000, bisa dicoret. Habis sama dengan 2 desimeter kubik. 2 desimeter kubik ini sama dengan 2 liter. Nah, jawaban dalam meter kubik adalah 2/1000 alias 0,002 meter kubik. Jawaban dalam liter adalah 2 liter. Seperti itu caranya. Ini adalah akhir dari video kita. Ya, klik like untuk yang merasa terbantu dengan pembahasan-pembahasan yang Pak Ali berikan. Subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman juga ya. Komen apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Kita akan ketemu di video yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.